Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Hari ini saya akan mereview tentang anggur Zoaryanka On Bella ya. Ini Zoaryanka On Bella tanpa perlakuan, teman-teman. Jadi ini nggak pakai GA3, jadi kelihatan banget ya yang nggak pakai GA3 tuh. Kan kalau pakai GA3 dia harusnya lonjong-lonjong. Apalagi kalau misalnya kita browsing ya. Misalnya kita browsing kismis Zoaryanka, maka dia akan segede gini sampai panjang-panjang begini. Saya juga heran. Kemarin yang dengan perlakuan tapi yang awan root aja nggak nyampe segitu. Apa karena buah perdana ya? Paling segini. 2 ruas jari. Kurang lah. Agak lonjong dibanding ini. Nah, ini tanpa perlakuan, tanpa penjarangan juga, dan On Bella. Yang kemarin pernah saya di video sebelumnya saya ini ya perlihatkan. Kalau yang Owen Root itu dompolannya cuma 2 dari 10 tersier. Makanya saya juga nggak tahu, konon katanya Owen Root itu dia juga minta waktu ya kalau memang kita ingin dia berbuah maksimal. Karena akarnya mungkin menyesuaikan, atau mungkin ternyata memang akarnya kurang support kali ya. Kurang support dalam menerima nutrisi dari pupuk yang kita berikan. Kalau saya mempelajari yang RS import, itu konon ada RS import yang toleran atau support terhadap kandungan nutrisi tertentu. Misalnya dia sensitif terhadap K gitu. Jadi sekecil apapun K diberikan, dia akan dia akan, nah ini nih, sebentar ya, saya itu dulu. Saya ingin memperlihatkan ini. Ini teman-teman, ini adalah bekas gigitan ulat. Jadi pernah saya temukan karena memang banyak kupu-kupu ya. Dia tuh kadang di sini ada telur-telur ulat yang ada nempel-nempel di batang muda, dan akhirnya ulat kecilnya itu ngegrogotin berry. Tuh. Jadi ini adalah bekas gigitan ulat dan dia akan berakhir dengan scar. Oh, ini mah bukan, ini belah. Nah, jadinya ada ulat yang di kepalanya tuh ada tanduk kecil gitu. Nih. Tuh. Dia jadi akan scar gitu ya. Ada kayak burik-burik ujungnya kasar. Aduh, kok nggak mau fokus ya. Nah, kayak gitu. Jadi hati-hati ya. Karena memang saya pernah temui di Jubil dan di Zoaryanka. Padahal si ulet-uletnya itu dia makaninnya pas masih hijau begini loh. Nih. Saya juga heran. Padahal itu rasanya asem ya. Tapi dia gigit-gigitin gitu. Tuh. Nah, kembali lagi ya ke yang rootstock tadi. Saya ingin cerita kalau yang di RS import itu juga ada yang misalnya dia agak kurang menyerap nitrogen gitu. Dia agak, tapi makanya agak, misalnya tumbuhnya agak lambat, tapi kalau menyerap kaliumnya tinggi, akhirnya dia bisa membooster si berry gitu ya, menjadi lebih besar dompolan dan segala macam. Mungkin yang Owen Root pun begitu kali ya, ketika dia tidak disupport dengan batang bawah ya, mungkin dia butuh waktu ya untuk adaptasi segala macam. Nah, ini yang On Bella ini malahan bagus banget nih perkembangannya. Ini saya ini tadinya mau di spap ya teman-teman, tapi nggak sempat karena udah keluar bunga duluan di ujung-ujungnya. Jadi dia itu sebenarnya sama kayak si cotton candy tanggal 20-an 20 bulan kemarin ya. Tapi cotton candy baru dipangkas dia sudah keluar bunga. Nah, jadi kurang lebih tuaan dia sedikit. Nah, yang saya tahu si Zoaryanka ini, yang ini, yang 3 ini ya teman-teman, yang hijau-hijau ini kemarin sempat gugur bunganya, saya reproning ulang, jadi akhirnya dia nggak kompak. Yang lainnya udah pada pengisian berry, yang ini masih hijau. Nah, jadi yang si itu teman-teman, kembali lagi si Bella, yang di Bella itu dia lebih bagus selama ini ya. Saya baru perbandingannya baru 2.
Owen Root dengan Bella itu ternyata yang di Bella itu lebih bagus, dan dia ini kurang lebih 2 minggu lah lebih cepat dibanding si Cotton Candy. Cotton Candy-nya tanggal 20 dipangkas, dia tanggal 20 udah pada bawa bunga. Itu sampai ke situ-situ. Gitu ya. Jadi lumayan, Zoreanka ini juga termasuk yang pematangannya cepat. Mudah-mudahan, kemarin sih saya udah sempat ngerasain ya, rasanya enak, kayak ada aroma jambu ya kalau kata saya sih, dikit, jadinya samar gitu loh, kayak jambu air gitu. Dan memang ini tanpa penjarangan, tanpa GA3 juga, jadi dia lebih puntet ya. Kalau yang Owen Root itu teman-teman, kemarin sempat saya treatment, saya kasih GA3 3 kali kalau nggak salah ya. Jadi dia agak panjang-panjang. Dan bisa dilihat ya teman-teman ya, kita kembali lagi ngebahas RS tadi. Ini kalau di Bella kan biasa ya, warnanya hijau biasa, merata gitu hijau. Tapi coba deh kita bandingin yang Owen Root. Yang di Owen Root itu, saya nggak tahu, mungkin akarnya memang bermasalah kali ya. Kalau yang Zoreanka ya, lihat dia seperti ini tuh, ini bisa kekurangan mangan, bisa kekurangan macam-macam, tapi memang seperti ini terus. Saya udah kocor MgSO4, kadang saya kasih boron juga tuh. Dia tuh di batang yang di daun-daun mudanya pasti berbercak seperti ini. Kasusnya itu dari pertama tanam ya. Kenapa dia selalu begini? Tapi kalau yang pakai RS Bella enggak. Padahal perlakuan kami sama ya. Maksudnya di rumah ini sama. Waktunya pemupukan ya dipupuk, waktunya penyiraman ya disiram. Tapi hasilnya beda. Mungkin akarnya ya, yang nggak tahu apa intoleran apa gitu, zat-zat tertentu, atau misalnya dia agak kurang support ya dalam menyerap nutrisi ya dari pupuk yang kita berikan, kayak gitu tuh itu ya. Jadi kayak malnutrisi gitu. Batangnya juga gepeng. Kalau yang di Bella batangnya relatif bulat, dan ini saya sudah potong ya jadi satu aja. Tadinya kan sepanjang ini, sekarang saya potong aja satu aja deh, biar dia nggak terlalu banyak beban kerjanya. Ya paling itu teman-teman tentang Zoreanka ya, perkembangannya di saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan si Owen Root pun juga, mudah-mudahan ya ke depan ya, di pembuahan kedua atau ketiga dia bisa menyusul yang pakai rootstock, karena memang rasanya enak sih kalau kata saya Zoreanka ini, dan pematangannya cepat. Oke, selamat sore, reportase dari Bukit Jasmine. Salam pengangguran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.